Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, edisi Jumat 20 Maret 2020 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan untuk meliburkan sekolah dalam rangka menghindari penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 disetujui dan didukung kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan. Dengan mengurangi berkumpulnya dengan orang banyak dan mengurangi interaksi serta aktivitas di luar rumah, merupakan salah satu cara untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease 19. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Haji Bambang Yantoko mengatakan, penyebaran coronavirus disease-19 akan lebih cepat menyebar apabila ada interaksi atau perkumpulan di tempat yang ramai. Sehingga tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meliburkan sekolah adalah salah satu cara yang dianggap paling tepat dan terbaik sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 terkhusus di daerah ini. Wakil 1 DPRD menambahkan, untuk kesadaran semua pihak dalam menyampaikan surat edaran terkait virus tersebut cukup baik. Sebab hal tersebut juga sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah sebagai antisipasi untuk mencegah penyebarannya. Untuk diliburkan ini saya rasa ini mungkin ya kita sudah sama tahu ya kan bagaimana penyebaran virus ini cukup meluas. Jadi kehati-hatian daripada pemerintah pusat dan daerah juga mengikuti ini agar penyebaran ini bisa terputus. Dengan diliburkan sekian hari ini otomatis kan kita tidak dilarang untuk berkumpul bersosialisasi secara ramai kan di situ. Mungkin dengan cara itu untuk memutus rantai daripada penyebaran daripada virus itu. Menurutnya, langkah yang diambil tersebut juga dinilai sebagai langkah untuk mengantisipasi agar penyebaran COVID-19 cepat terputus dan dapat menghilang dengan cepat sehingga tidak menjadi suatu musibah yang mengancam kehidupan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan sekolah hingga 2 pekan ke depan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil ruang penyebaran coronavirus disease-19 di wilayah Kabupaten Seruyan, khususnya terhadap anak-anak dan pelajar. Meliburkan sekolah dari tingkat PAUD hingga tingkat sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Seruyan merupakan salah satu upaya sedini mungkin yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penyebaran wabah coronavirus disease atau COVID-19. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan salah satu langkah yang diambil untuk pencegahan dan penyebaran COVID-19, yang pada dasarnya libur tersebut menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah pusat dan Gubernur Kalimantan Tengah tentang pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19. Menurut PJ Sekda, liburnya sekolah yang dilakukan yaitu libur secara aktif, di mana anak-anak tetap belajar dengan diberikan tugas tambahan pada saat dirumahkan, agar anak-anak tetap belajar di dalam rumah dan tentunya untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama 14 hari atau 2 pekan ke depan. Dan yang pasti alhamdulillah untuk saat ini di Kabupaten Seruyan masih tidak ada satupun yang terinfeksi virus corona. Tetapi kita langkah-langkah antisipatif tetap kita lakukan dengan membentuk diantaranya gugus tugas masalah itu dengan melibatkan tentunya dengan instansi terkait. Kalau libur sekolah itu kita lakukan untuk memperkecil risiko itu, tetapi libur dalam arti kata libur secara aktif kita liburkan, tetapi kita memberi tugas-tugas tambahan kepada murid sehingga murid itu bisa belajar di rumah, maksudnya mengurangi keluar rumah sehingga interaksi dengan yang lain
lebih berkurang lah gitu. Haji Jainuddin Nur menambahkan, dirumahkannya para pelajar karena dinilai masih belum mampu memahami cara menghindari COVID-19 dan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika teman ada yang batuk atau flu, serta yang paling penting juga untuk menghindari berkumpulnya dengan orang banyak dan mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah. Tim Liputan Seruyan TV. Kabupaten Seruyan menjadi daerah pertama di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi uji coba penerapan platform elektronik Surat Tanda Daftar Budidaya atau ESTDB yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor Bapeda. Penetapan Kabupaten Seruyan menjadi lokasi uji coba platform ESTDB pertama se-Indonesia yang dilakukan dalam acara launching Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, pemerintah daerah sangat bersyukur dan akan mendukung uji coba penerapan platform ESTDB, di mana hal tersebut juga akan memudahkan para pekebun dan dapat memangkas rantai demokrasi dalam hal memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, transparan, dan ekonomis dalam penerbitan ESTDB kepada masyarakat pekebun di daerah ini. PJ Sekda menambahkan, semoga seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan gratis tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekebun yang nantinya akan berdampak terhadap kemajuan perekonomian di daerah ini. Ini info satu-satunya di Kalimantan Tengah, satu-satunya di dunia, satu-satunya di Indonesia. Itu informasi yang kami dapat, karena ini kan murni dari pemerintah daerah yang ini. Dilakukannya STDB ini, kita akan lebih mudah membantu para petani itu sendiri karena mereka sudah terdaftar secara aktif. Jadi kita bisa membina mereka dari proses menanam sampai menghasilkan, kemudian sampai proses replanting. Bisa kita berikan asesmen semacam, bisa kita beri bantuan, bisa kita hubungkan dengan yayasan-yayasan yang ada di Indonesia yang bekerja sama ingin membantu para petani gitu. Kedepan, dengan telah diterapkannya ESTDB di wilayah ini, diharapkan masyarakat pekebun yang ada di daerah ini lebih mudah dalam memperoleh surat tanda daftar budidaya perkebunan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Tim Liputan Seruyan TV. Perjalanan dinas luar daerah yang sudah terjadwal bagi anggota dewan akan ditunda sementara waktu dan akan dikaji ulang untuk jadwal keberangkatannya dalam rangka untuk menghindari penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang semakin marak, sehingga agenda perjalanan dinas keluar daerah anggota dewan yang sudah terjadwalkan semuanya akan ditunda sementara waktu sampai batas yang telah ditentukan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Haji Bambang Yantoko mengatakan, keselamatan dan kesehatan para anggota dewan akan lebih diutamakan. Untuk itu, semua perjalanan dinas keluar daerah akan diagendakan ulang. Wakil 1 DPRD menambahkan, kegiatan daerah yang masih bisa ditinggalkan atau masih bisa ditunda waktu pelaksanaannya, pihaknya juga akan siap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah. Akan tetapi, untuk pembahasan atau kegiatan penting yang harus diselesaikan, maka pihaknya akan selalu siap mengatasinya. Perjalanan yang di luar daerah otomatis kami akan jadwalkan ulang yang untuk keluar daerah. Kalau di dalam daerah, karena kita tidak bisa meninggalkan permasalahan masyarakat ini, banyak persoalan-persoalan yang harus kita tangani. Nah, ke dalam daerah kita tetap kerja sebagaimana mestinya dan menampung sebanyak aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, nanti dikemas, akhirnya kita duduk bersama dengan eksekutif untuk dirumuskan bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk kabupaten ini, untuk masyarakat kita yang ada. Jadi tidak ada masalah untuk yang di dalam daerah. Luar daerah kita tunda. Paripurna tetap jalan kita nanti kalau. Akan tetapi, untuk kegiatan dalam daerah khususnya rapat internal dan paripurna akan tetap berjalan seperti biasanya.
karena banyak permasalahan di masyarakat yang harus diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Tim Liputan Seruyan TV. Adanya keterbatasan peralatan dan tenaga medis dalam melakukan penanganan terhadap kasus coronavirus disease atau COVID-19, akhirnya Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang merujuk 1 orang pasien yang diduga suspek COVID-19. Adanya dugaan terindikasi coronavirus disease atau COVID-19 terhadap seorang pasien atau ABK Cumi di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang dikarenakan yang bersangkutan sudah beberapa hari mengalami sakit, di mana penyakit yang diderita ABK tersebut hampir menyerupai tanda-tanda terinfeksi COVID-19. Juru bicara penanganan COVID-19 pemerintah Kabupaten Seruyan, Mahdiniansah mengatakan, berdasarkan informasi dari pihak RSUD Kuala Pembuang, ada salah satu awak badan kapal atau ABK Cumi yang datang berobat dengan keluhan batuk, flu, dan demam yang berkepanjangan. Dan setelah mengumpulkan data-data riwayat penyakit yang bersangkutan, serta beberapa gejala yang sudah dialaminya, maka untuk tindakan lebih lanjut, pasien suspek COVID-19 langsung dirujuk ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya untuk memastikan positif atau tidaknya pasien tersebut. Jubir Pemkab Kabupaten Seruyan menambahkan, untuk rumah sakit di Kabupaten Seruyan saat ini hanya mampu dan siap menampung sementara suspek COVID-19. Dan untuk penanganannya, Jubir Pemkab Seruyan menambahkan, untuk rumah sakit di Kabupaten Seruyan saat ini hanya mampu dan siap menampung sementara suspek COVID-19. Dan untuk penanganannya, tetap mengacu kepada rumah sakit yang sudah direkomendasikan pemerintah, yaitu RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, RSUD Dr. Murjani Sampit, dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Rumah sakit kabupaten yang ada di Kabupaten Seruyan ada 2 rumah sakit Kuala Pembuang dan rumah sakit Hanau. Dua-duanya mereka siap untuk menampung sementara siapapun suspek corona yang datang ke rumah sakit. Artinya kita memang sudah sediakan ruang isolasi yang paling tidak untuk menjaga penularan untuk petugas atau keluarga yang datang membawa itu. Dengan peralatan misalnya seperti petugas dengan alat pelindung diri, kemudian ruangan yang sudah kita disinfektan, walaupun tidak sebagus ruangan barangkali seperti rumah sakit Doris Silvanus, tapi paling tidak ada upaya pencegahan untuk tidak menular ke lainnya lebih lanjut lagi. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Seruyan hanya menyiapkan ruangan isolasi di 2 buah rumah sakit umum daerah, yaitu Kuala Pembuang dan Hanau, yang bertujuan untuk menjaga penularan terhadap petugas pada saat melakukan pemeriksaan dan menghindarkan tertularnya kepada keluarga yang bersangkutan, seperti tersedianya alat pelindung diri dan ruangan steril yang sudah disemprot disinfektan. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di ruangan utama kantor BPBD, pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar rapat dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease COVID-19. Percepatan penanganan coronavirus disease COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan dipimpin penjabat Sekda Haji Jainuddin Nur dan dihadiri unsur terkait. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait adanya salah satu orang yang suspek coronavirus disease COVID-19. Maka pihak pemerintah saat ini akan membentuk tim yang bertugas untuk meluruskan dan menghilangkan kekhawatiran yang ada di masyarakat terhadap salah satu pasien yang masih diduga terinfeksi COVID-19. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan bahwa memang ada indikasi terinfeksi COVID-19 terhadap seorang ABK Cumi yang dirujuk ke Doris Silvanus, akan tetapi hingga saat ini hasil uji labnya masih belum disampaikan. Artinya yang bersangkutan belum pasti positif COVID-19.
Menurutnya, tim gugus tugas yang dibentuk nantinya akan menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada surat edaran agar mengurangi kegiatan seperti berkumpul di tempat ramai dan beraktivitas di luar rumah, di mana hal tersebut dilakukan untuk dapat mencegah dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Langsung secara baik, terkoordinir, ada tumpang tindih. Karena memang di dalam gugus tugasnya sudah diatur, Ya, kita menyamakan persepsinya karena ini kan sifatnya yang mendadak. Gitu. Nah, jadi memang bahasanya, kalau bahasaku tadi kan banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi kita lengkapi masing-masing. Menyesuaikan ya. Kalau memang ada orang sakit kan, tapi seluruh administrasinya secara formal tetap kita jalankan gitu. Cuma tindakannya kan kada bisa menunggu, karena begitu ada kan langsung bawa. Artinya begitu adanya bahasanya keluarganya, misalnya kami kena duit Pak, langsung kita ambil tindakan kan, kita bantu permakanan dan lain sebagainya. Misalnya kredit transfer, kita carikan transport. Nah, artinya siapa yang ada, kita usahakan paling kada bisa mengkomunikasikan kepada yang berkompeten. Selain itu, PJ Sekda juga menghimbau seluruh masyarakat bagi yang mendapatkan informasi mengenai suspek coronavirus disease COVID-19 agar tidak langsung menyebarluaskannya sebelum menunggu informasi pasti terkait suspek COVID-19 tersebut. Hal ini juga sempat membuat kekhawatiran masyarakat Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan harus menyiapkan anggaran yang cukup besar dalam mencegah dan melakukan penanganan terhadap penyebaran coronavirus disease COVID-19. Pada saat kegiatan rapat percepatan penanganan coronavirus disease COVID-19, salah satu yang dibahas adalah untuk menyamakan persepsi terhadap gugus tugas di masing-masing bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Juru bicara penanganan COVID-19 pemerintah Kabupaten Seruyan, Mahdi Niansah, mengatakan, setiap gugus tugas mulai saat ini sudah menyusun dan merencanakan, mulai dari kebutuhan hingga biaya yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 di wilayah ini. Menurut Mahdi Niansah, hal tersebut memang harus dilakukan untuk mempercepat langkah agar setiap gugus tugas dapat bergerak cepat dalam Menurut Mahdi Niansah, hal tersebut juga memang harus dilakukan untuk mempercepat langkah agar setiap gugus tugas dapat bergerak cepat dalam menangani virus tersebut. Karena dalam melaksanakan penanganan ini memerlukan anggaran dana yang cukup besar. Gugus tugas di masing-masing bidang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian pada hari ini juga mereka untuk menyusun dan merencanakan kebutuhan baik tenaga maupun biaya untuk operasional mereka di lapangan sehingga kita bisa bergerak cepat. Karena kalau tidak ada logistik semacam itu mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja anggaran ini dibutuhkan lumayan besar yang nanti keputusan oleh tim anggaran apakah menggunakan dana daerah atau menggunakan dana yang ada di pemerintah pusat. Jubir COVID-19 menambahkan, tim anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Seruyan tentunya juga harus bergerak cepat dalam hal tersebut. Karena tanpa adanya anggaran untuk operasional di lapangan, maka dipastikan tim gugus tugas tidak akan bisa melakukan tindakan. Sehingga saat ini masih menunggu keputusan dari tim anggaran. Apakah menggunakan anggaran dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Pertama berkaitan dengan untuk menjalani